Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak arwah. Nah, makanya pada kesempatan hari ini Pak Guru mau berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafis Adri Fikri Nawar dengan NIM 203111208 dari kelas 6K. Pada pertemuan kali ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 ini masih berada di bab yang pertama dengan tema perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita itu membaca doa terlebih dulu. Nah, kita sama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi kita dapat menjadikan pembelajaran hari ini, nah, yang mau dibahas ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Pada bab yang pertama ini tentang perkembangan masyarakat Islam masa Rasulullah SAW di Mekah. Nah, itu di sini pada bab pertama ini ada 3 poin. Yang poin pertama adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Datang kemana? Ke kota Mekah ini. Nah, poin yang kedua ini adalah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Nah, dan yang poin ketiga, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, poin ketiga inilah yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini yang nanti ingin kita bahas bersama. Tetapi sebelum kita lanjut untuk membahas poin yang ketiga ini, kita harus mengulang dulu tentang poin yang kedua, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah ini. Nah, yang poin kedua ini substansinya Rasulullah. Nah, kepentingan Rasulullah dakwah di Mekah ini kira-kira ngapain ya? Apakah hanya main-main atau hanya sekedar berlibur, berpindah tempat? Oh, aku ingin ke Mekah, tapi tidak. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pertama apa? Untuk mengajak umat Mekah yang ketika itu masih berada dalam keadaan jahiliyah, yaitu masih melakukan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang, jadi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, Rasulullah itu ingin merubah hal-hal yang bersifat melenceng atau tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ingin diganti oleh Rasulullah menjadi sebuah kebiasaan Islam yang baik dan benar. Maka Rasulullah
itu dengan merubahnya dengan cara mendakwahi kaum masyarakat Mekah. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Maka oleh sebab itu Rasulullah itu dapat diterima di sana karena ketika menyampaikan dakwah ajaran Islam itu dilakukan dengan baik. Kemudian strategi, kira-kira bagaimana ya strategi yang dilakukan Rasulullah ketika dakwah di Mekah, yaitu dengan cara dua hal. Yang pertama dengan cara bersembunyi, jadi delik-delik. Nah, yang didakwah ini masih berada dalam lingkup yang kecil seperti keluarganya, yaitu istrinya Khadijah. Nah, terus para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali. Nah, dan termasuk juga yang namanya as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pada generasi pertama. Jumlahnya di 10 orang. Yang cara yang kedua, strategi dakwah Rasulullah yang kedua itu adalah dengan cara terang-terangan. Jadi tidak lagi dalam lingkup yang kecil, dalam hanya keluarganya saja, tapi sudah keluar dari lingkup keluarganya, sudah meluas, yaitu bahkan sampai ke suku-suku yang ada di wilayah terpencil sana. Di wilayah Arab kan ada, dulu kan sistem pemerintahnya berbentuk kerajaan. Nah, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C. Nah, sama Rasulullah itu didatangi satu persatu untuk didakwahi. Nah, Rasulullah itu berdakwah totalnya antara yang bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu selama 23 tahun. Nah, kurang lebih selama itu. Nah, pada poin tentang peristiwa-peristiwa dakwah Rasulullah ketika di periode Mekah ini kurang lebih ada 4 peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Hijrahnya ke Habasyah. Kemudian yang kedua ada Amul Husni. Kemudian apakah itu Isra Mi'raj? Jadi peristiwa yang ketiga itu Isra Mi'raj. Kemudian peristiwa yang keempat, yang kejadian keempat adalah hijrah ke Yasrib. Nah, kira-kira dari keempat ini ada yang sudah tahu dari keempat-empatnya ini? Nah, kalau belum tahu, nanti kita bahas bersama Bapak di slide selanjutnya. Nah, peristiwa penting yang dilalui Rasulullah saat dakwah di Mekah. Yang pertama itu ada yang namanya hijrah ke Habasyah. Nah, ketika di Mekah, Rasulullah itu melihat siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada kaum muslim. Karena Rasulullah melihat hal yang seperti itu, Rasulullah itu tidak tega. Ketika itu Rasulullah tidak mampu melindungi umat muslim dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah itu berkata kepada mereka, kaum muslimin, begini, tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi? Jadi Rasulullah memerintahkan kepada seluruh umat muslim ketika itu untuk keluar dari kota Mekah menuju ke kota Habasyah. Sesungguhnya Rasulullah bilang begitu. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Nah,
tinggallah di negeri itu, di mana? Di Habasyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini, yaitu siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah bicara seperti itu, umat Islam pun akhirnya mengiyakan perintah Rasulullah. Pada tahun 615 Masehi atau kira-kira tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslim ini kemana tadi? Ke Habasyah. Hijrahnya ke Habasyah ini terdapat 2 gelombang atau 2 rombongan. Nah, dari masing-masing rombongan ini jumlahnya berbeda-beda. Nah, pada rombongan pertama itu jumlahnya 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, ketika itu yang rombongan hijrah pertama ini, hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh yang namanya Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah rombongan pertama tadi hijrah ke Habasyah, disusullah rombongan kedua. Nah, rombongan kedua ini jumlahnya lebih banyak, yaitu hampir 100 orang. Nah, yang rombongan kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika umat muslim sampai ke Habasyah, mereka benar yang dikatakan Rasulullah tadi, disambut oleh seorang raja. Nah, rajanya ini bernama Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu ketika itu menjabat sebagai rajanya Habasyah. Raja Najasyi ini itu agamanya adalah Kristen atau Nasrani. Nah, walaupun dia beragama Nasrani dan yang mentamu ini, yang datang ini adalah umat Muslim, tetapi Raja Najasyi ini tidak pernah berbuat jahat atau menganiaya seperti kaum kafir Quraisy tadi. Tapi Raja Najasyi ini menyambut dengan ramah tamah, adil, dan tidak pernah melakukan kekerasan seperti tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia selalu adil, bijaksana, dan tidak suka yang namanya kekerasan. Nah, pada peristiwa yang kedua ini ada sebuah peristiwa yang namanya Amul Husni atau Amul Husni. Nah, pada peristiwa yang kedua ini ada paman Nabi Muhammad yang bernama Abdul Thalib atau Abdul Thalib. Nah, dia ini adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah ini sangatlah totalitas, yaitu tidak nanggung-nanggung. Jadi semuanya, kalau ibaratkan dia punya harta 100 juta, maka Abu Thalib ini akan menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Nah, seperti itu ya ibaratkan ya. Nah, ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Meskipun dia, yaitu Abu Thalib ini, belum masuk Islam, ia masih berpegang teguh pada ajaran nenek moyangnya. Nah, setelah tadi meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, tidak berselang lama, nah, istrinya juga yang bernama siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini meninggal setelah 3 bulan meninggalnya Abu Thalib. Nah, Khadijah ini meninggal pada usia 60
tahun. Nah, Khadijah ini wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian. Makanya oleh sebab itu Amul Husni ini disebut dengan tahun kesedihannya Rasulullah, karena ditinggal dua orang sosok penting dalam dakwahnya Rasulullah. Yang pertama pamannya Abu Thalib, kemudian yang kedua orang yang dia cintai yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nah, peristiwa yang dilalui Rasulullah yang ketiga ketika dakwah di Mekah itu adalah yang namanya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama Isra, yang kemudian Mi'raj. Nah, Isra ini artinya adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian kata yang kedua Mi'raj berarti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Palestina hingga naiknya Rasulullah ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buraq. Nah, itu adalah arti dari Mi'raj. Jadi kalau dia digabungkan, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan Allah SWT dalam Quran surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang pertama. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini masih berhubungan dengan tadi peristiwa kedua, yaitu Amul Husni. Nah, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh tadi peristiwa Amul Husni, yaitu Allah ingin menghibur siapa? Nabi Muhammad yang ketika itu sedang dalam keadaan sedih. Kemudian dia ingin menghibur Nabi Muhammad dengan cara melakukan Isra Mi'raj ini, yaitu basa penai, yaitu bertamasya. Nah, bertamasyanya ini naik ke langit ketujuh. Nah, pada perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad diberikan namanya apa ya? Sebuah hal yang sangat menarik. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ini diajak berkeliling surga dan berkeliling neraka. Kemudian ketika naik ke langit itu Rasulullah, nah langit tadi kan terdiri dari 7 lapis. Nah, di tiap-tiap lapis tersebut Rasulullah itu bertemu para nabi pendahulunya. Seperti di langit pertama, yaitu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapaknya umat manusia. Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam menjawab salam tersebut dengan menyambutnya kedatangan beliau dan mengatakan pengakuan atas Nabi Muhammad. Kemudian di langit yang kedua, di lapis langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Di langit yang ketiga, lapis langit yang ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh lah ini, di langit ketujuh, atau Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dari peristiwa tersebut ada sebuah kewajiban yang timbul atau yang diharuskan dilakukan oleh umat manusia, yaitu apa? Adanya sholat wajib 5 waktu dalam setiap harinya yang harus dilakukan oleh umat muslim. Nah, sebelum jumlahnya segitu, sebelum jumlahnya menjadi 5 waktu, awalnya itu jumlah sholatnya itu diusulkan adalah 50. Nah, kebanyakan, makanya disitulah terjadi proses negosiasi, dikurangi sampai udah paling mentok, paling maksimal menjadi 5 waktu. Makanya kita harus menjalankan sholat wajib 5 waktu, jangan sampai bolong. Nah, peristiwa penting yang dialami Rasulullah keempat selanjutnya itu adalah hijrahnya umat muslim ke Yasrib. Nah, setelah peristiwa tadi, peristiwa yang ketiga yaitu Isra Mi'raj, itu terjadi sebuah perkembangan yang besar bagi kemajuan kaum muslim. Nah, kemajuan tersebut datang dari kaum penduduk Yasrib. Nah, banyak umat muslim yang ketika saat itu ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nah, ketika itu umat muslim di Mekah ini terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Nah, ketika itu penduduk Yasrib mendengar dari orang Yahudi bahwasanya Rasulullah akan melakukan perjalanan haji menuju Mekah. Kemudian orang-orang penduduk Yasrib tadi menemui Rasulullah ke Mekah. Nah, ketika itu orang muslim yang ingin melakukan haji ini jumlahnya ada 73 orang. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujuinya. Kemudian untuk mengikat mereka dengan apa yang mereka katakan, maka Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian. Nah, perjanjiannya ketika itu yaitu namanya perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, perjanjian Aqabah ini terjadi antara Rasulullah SAW dengan para penduduk Yasrib. Nah, Aqabah pertama ini isinya ada 6 pokok persoalan. Yang pertama, mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk dengan ajaran yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Nah, poin yang kedua yaitu mereka tidak akan mencuri. Poin yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah atau tidak menyebarkan fitnah, dusta, dan melakukan hal yang curang. Dan poin yang keenam, ini adalah mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka sudah selesai melakukan ibadah haji, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah satu orang untuk tinggal. Dan orang yang ditinggal tersebut namanya adalah Sa'labah. Nah, ketika itu Rasulullah meninggal Sa'labah tersebut untuk apa? Untuk mendakwahi atau mengajarkan ajaran Islam kepada para penduduk Yasrib.
setelah peristiwa Aqabah yang pertama, ternyata ada juga peristiwa Bait Aqabah yang kedua. Nah, pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan pada tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslim dari Yasrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mereka berjumlah 75 orang. 73 diantaranya itu adalah seorang laki-laki dan sisanya yaitu 2 orang ini adalah seorang perempuan atau wanita. Nah, di perjanjian Aqabah yang kedua ini isinya yang pertama adalah penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Jadi mereka rela berkorban demi agama Islam dan melindungi Rasulullah. Terus poin yang kedua adalah penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Berarti penduduk Yasrib ini siap untuk menghabiskan harta berupa materi, berupa uang, dan rela mengorbankan nyawanya untuk agama Islam dan Rasulullah. Poin yang ketiga di perjanjian Aqabah yang kedua ini adalah penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menciarkan kepada sanak keluarga mereka. Jadi di poin yang ketiga ini para penduduk Yasrib ini bersedia melakukan dakwah ke orang-orang terdekat mereka, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga. Yang poin keempat adalah penduduk Yasrib siap menerima resiko dari segala tantangan. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya agama Islam ketika itu sangat dibenci. Banyak orang yang membenci agama Islam. Maka ketika dia menjadi seorang muslim, maka dia juga harus siap resikonya. Resiko yang paling parah adalah kehilangan nyawanya demi mempertahankan agama Islam. Sebelum Pak Guru tutup, nah itu ada sebuah kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan dalam prosesi pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu setelah tadi disampaikan 4 peristiwa penting yang dilalui Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Nah, kesimpulannya itu adalah tidak ada sebuah perjuangan yang mudah dan menyenangkan. Nah, perjuangan itu selalu dalam keadaan yang orang Jawa bilang rekoso. Nah, bahasa Indonesia itu sengsara. Jadi seorang pemimpin itu harusnya mempunyai beberapa sikap atau sifat. Nah, di antaranya yaitu seorang pemimpin itu harus yang pertama mempunyai sikap peduli kepada umatnya. Nah, seperti tadi sikap pedulinya itu dicontohkan dalam peristiwa yang pertama, yaitu ketika hijrah ke Habasyah. Ketika itu umat Islam sedang dalam keadaan yang terdesak, terzalimi. Nah, kemudian Rasulullah dengan jiwa peduli atau jiwa yang mementingkan keselamatan umat muslim, maka dia menyuruh umat muslim yang saat itu untuk pindah ke sebuah tempat yang aman, yaitu ke Habasyah. Nah, terus sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang kedua itu adalah dia harus mempunyai ahli strategi. Nah, ahli strategi ini, sikapnya ini dicontohkan dalam peristiwa yang keempat. Nah, yaitu peristiwa
perjanjian Aqobah. Nah, Aqobah yang pertama dan Aqobah yang kedua. Nah, perjanjian Aqobah ini adalah sebuah contoh sikap Rasulullah yang ahli dalam hal strategi. Nah, perjanjian ini bertujuan untuk memudahkan dakwahnya umat Islam kemana? Ke Yasrib. Nah, mungkin itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu kurang lebih ada dua hal. Yang pertama, harus mempunyai sifat peduli terhadap keselamatan umatnya. Yang kedua, adalah seorang pemimpin yang harus ahli dalam hal strategi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada lebihnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya itu datanya dari diri Bapak ya. Pak Guru mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.